menerjemahkan kitab ini, yang kelima kitab Musa di sini, ke dalam bahasa Arab, menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav-Heh itu menjadi apa? Allah dalam bahasa Arab. Jadi orang Yahudi menganggap bahwa orang Islam ini menyembah Tuhan yang sama dengan yang mereka sembah. Yaitu siapa? Yaitu Tuhannya Abraham. Mereka sebut Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, kalau hanya beda-beda sedikit nama itu hanya transliterasi aja. Nah, jadi kalau kita mengetahui itu, konsep ketuhanan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama mereka yang berasal dari kitab Yahudi ini dengan ajaran Yesus ternyata sama. Yesus diceritakan di sini ketika ditanya oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi apa hukum yang terutama, Yesus mengulang apa yang dikatakan oleh Nabi Musa di Perjanjian Lama. Dikatakan lagi apa? Diulang. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Mereka sebut Ehad, kita sebut Ahad. Sama bahasa Ibrani dan bahasa Arab, ya, mirip-mirip. Tapi ketika kita membandingkan ajaran Yesus dan ajaran Perjanjian Lama ini dengan surat-surat Paulus, ini baru ada perbedaan. Yang Paulus mengajarkan apa? Bahwa karena dosa satu orang itu, siapa? Istrinya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Hawa, yang sudah memakan buah kuldi sebutnya, itu sudah dosanya menjalar kepada setiap keturunan Adam. Jadi dianggapnya setiap bayi yang lahir sudah bawa dosa asal. Nah, pertanyaan kita, kalau ada bayi 3 hari meninggal, masuk mana itu? Masuk surga, masuk neraka itu? Susah jawabnya mereka. Ya, nanti mereka mungkin bisa jawab hanya muter-muter saja. Paulus juga mengajarkan bahwa kalau mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, baru mereka selamat. Kalau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, tidak selamat. Nah, sedangkan Yesus di sini dan Perjanjian Lama mengajarkan kalau mau selamat, bertobat. Ya, di dalam Perjanjian Lama ada ayat yang berbunyi begini. Yesaya 1:16-18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara firman Tuhan, gitu tulisannya. Tulisannya gitu ya, firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, bisa menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, bisa putih seperti bulu domba. Kita dengan akal sehat membaca ayat seperti itu, kita dari kalangan orang Islam, kita langsung ingat apa? Ada konsep juga berarti amar ma'ruf nahi mungkar. Berhenti berbuat jahat, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam. Kan itu sama juga amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu kan? Yang berdosa bertobat selamat. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Di Matius 18 ayat 3, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Berarti rumusnya bertobat baru masuk sorga, kan gitu. Sama nggak dengan Islam, Pak? Sama, ya. Nah, kita cuma sering bertanya begini, kalau Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk sorga. Saya sering bertanya kepada orang-orang Kristen begini, anggap saja atau andaikan ada orang yang mendengar Yesus ngomong begitu, terus kemudian dia bertobat, besoknya dia mati, masuk surga masuk neraka kira-kira? Kalau orang tanpa doktrin, dia akan langsung bilang masuk surga. Karena apa? Rumusnya bertobat masuk surga, gitu kan? Tapi saya bilang lagi, tapi Yesus belum disalib. Berarti kalau gitu Yesus sebenarnya perlu disalib nggak buat orang-orang, buat manusia? Nah, baru mereka mikir, gitu ya. Terus kemudian saya juga sering bertanya kepada mereka begini, kamu cinta Yesus? Cinta. Kalau kamu sebagai orang Kristen yang percaya bahwa dosa kamu sudah ditebus oleh matinya Yesus di atas kayu salib, kalau kamu dikasih kesempatan bisa melihat Yesus sebelum disalib, kamu bakal nolong Yesus supaya tidak disalib atau bakal nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Bingung kan? Kalau mereka bilang cinta Yesus, secara refleks mereka kan bilang saya akan tolong Yesus supaya tidak disalib, ya kan?
Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, kalau kita dikasih kesempatan, Nabi diapa-apain, kita rela ya untuk mengorbankan nyawa kita buat menyelamatkan junjungan kita. Orang Kristen juga kalau ditanya begitu kan, kalau dia cinta Yesus, dia pasti akan berusaha menolong Yesus supaya tidak disalib. Ketika saya tanya, kalau kamu menolong Yesus supaya tidak disalib, dosa kamu nggak jadi ditebus dong? Oh iya ya, bingung sendiri nanti jadinya. Nah, kemudian saya tanya lagi, orang Kristen percaya bahwa dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib, kan begitu. Ketika saya tanya, kalau begitu, yang nyalib Yesus berjasa nggak buat kamu? Bingung lagi. Yang nyalib siapa? Tentara Romawi. Tentara Romawi disuruh siapa? Pontius Pilatus, gubernur. Pontius Pilatus disuruh siapa? Imam-imam Yahudi. Imam-imam Yahudi bisa dapat Yesus dari mana? Dari yang dianggap murid Yesus yang berkhianat. Mungkin bapak-bapak sering mendengar Yudas Iskariot ya. Nah, Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus. Di sini ceritanya begitu. Tapi Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi dari mana? Karena dibisikin iblis. Ceritanya begitu. Yohanes pasal 13 ayat 2. Ketika sedang perjamuan suci, iblis membisiki Yudas untuk apa? Untuk berkhianat. Nah, berarti saya tanya, kalau begitu buat orang Kristen, iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus, tentara Romawi, buat orang Kristen berjasa apa enggak? Lah harus berjasa, kalau enggak bukan mereka kan enggak ada penyalipan. Tapi di dalamnya ada iblis nih. Berarti iblis berjasa gitu. Kalau berjasa masuk surga masuk neraka, saya tanya gitu. Bingung lagi jawabnya. Masuk surga, masa masuk neraka, udah berjasa buat orang Kristen, masa mau masukin neraka, masuk surga. Nah, berarti kamu mau bakal satu surga sama iblis gitu. Mikir lagi. Hal-hal seperti itu kita bisa diskusikan dengan mereka, dan kalau mereka menggunakan akal sehat, mereka biasanya akan langsung bisa berpikir bahwa oh iya, ternyata konsep keselamatan di dalam Kristen itu ternyata adalah konsep buatan manusia. Konsep buatan siapa? Buatan orang yang namanya Paulus. Paulus di sini bilang bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat, gitu tulisannya gitu. Efesus pasal 2 ayat 15. Sedangkan Yesus di Matius 5 ayat 17 mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum hancur, satu iota itu huruf Ibrani yang paling kecil ya dalam hukum Taurat, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Kalau Yesus bilang dia tidak meniadakan hukum Taurat atau tidak membatalkan hukum Taurat, di lain pihak Paulus mengatakan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib membatalkan hukum Taurat. Saya sering tanya sama orang Kristen, berarti kalau gitu Paulus memfitnah Yesus apa enggak? Loh iya dong, Yesus bilang nggak membatalkan, tapi Paulus bilang Yesus membatalkan gitu. Sedangkan Yesus nggak pernah bilang aku akan disalib untuk membatalkan hukum Taurat, nggak pernah ngomong gitu. Itu yang bikin bingung mereka ya. Konsep-konsep seperti ini ada di dalam Kristen. Kalau kita nggak tahu, ya akan selamanya istilahnya kita tidak bisa membuka pemikiran mereka, membuka pikiran mereka. Nah, itu yang kami lakukan ya. Itu hanya salah satu dari bagian bagian perang pemikiran yang kita lakukan.